Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Arif Afines dari kelas 4A di NIM 230909162. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya untuk mata kuliah data mining. Yang pertama, apa itu association rule mining? Untuk association rule mining adalah teknik dalam data mining untuk menemukan pola hubungan antar item di dalam dataset besar. Ini biasanya digunakan untuk menemukan pola jika apa maka apa. Contohnya ada di data transaksi toko. Misal jika pelanggan membeli roti, maka kemungkinan besar mereka juga membeli mentega atau mungkin membeli meses. Nah, untuk association rule mining juga bertujuan mencari aturan X sama dengan Y, di mana X dan Y adalah item atau kombinasi item, dan hubungan ini dianalisis dengan menggunakan support, confidence, dan belief. Dan yang kedua, bagaimana kedua algoritma tersebut bekerja. Yang pertama itu ada algoritma a priori, yang dimana itu mencari frekuen item set berdasarkan prinsip a priori subset, dan dari item set yang sering terjadi akan menghasilkan superset yang sering juga. Ada di sini juga ada proses. Yang pertama, cari item tunggal dengan support tinggi. Yang kedua, ada gabungkan item menjadi pasangan. Yang ketiga, hanya kombinasi yang supportnya memenuhi ambang batas yang dipertahankan. Dan untuk yang kedua itu ada FP Group Algorithm. Di sini itu lebih cepat dari a priori sebelumnya karena tidak menghasilkan kombinasi berulang-ulang. Untuk prosesnya itu cuman ada dua. Yang pertama buat FP3 dari data transaksi, yang kedua itu dari tree itu langsung cari frekuen item set tanpa perlu generate kandidat satu-satu. Kita lanjut. Untuk soal ketiga, bagaimana memproses kumpulan data dalam Python. Nah, untuk memproses data dalam kumpulan Python itu ada prosesnya, ada alurnya. Yang pertama itu kita baca data dulu. Yang kedua itu kita memakai pandas read CSV untuk membaca file dataset kita. Yang ketiga, kita bakal lihat data awal yang dimana pakai data hit untuk cek isi 5 baris pertama. Yang kelima, bersihkan data menggunakan preprocessing. Yang keenam, hilangkan none, kosong, buang data aneh, ubah tipe data kalau perlu. Yang ketujuh ada transformasi data. Yang ke-8 misal ubah menjadi bentuk transaksi atau ubah ke one hot encoding, data dari 0 banding 1, dan normalisasi kalau butuh. Ya, untuk lanjutan modeling atau analisa data. Nah, di kasus kamu jalankan algoritma seperti a priori atau FP Group untuk mining aturan asosiasi. Terus ada evaluasi hasil, yang dimana lihat hasil aturan yang keluar item apa saja yang muncul barengan. Terus ada visualisasi, itu opsional, bisa buat grafik, network, atau headmap supaya lebih menarik. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil codingan dalam memproses data di Google Colab saya. Nah, di sini kita pertama-tama install PIP Mixten dulu. Nah, untuk menggunakan library. Yang kedua itu di sini import pandas SPD itu untuk import CSV kita. Ya, dengan menggunakan nama session. Di sini untuk upload file CSV kita. Nah, ini untuk nama file kita. Misal kita menggunakan nama file dataset apa gitu. Dan yang kedua itu ada data PTRC CSV itu untuk memproses data CSV. Terus ini ada print data awal. Nah, untuk melihat hasil. Nah, ini ada transaksi data service 1, service 2, service sampai 5.
itu untuk menggabungkan servis 1 sampai 5 menjadi satu list per transaksi. Nah, di sini itu ada untuk membersihkan transaksi dan menghilangkan none. Dan di sini ada untuk ubah ke format data frame one hot encoding. Nah, dan nanti ini kita akan print menggunakan dataset setelah one hot encoding. Terus ini untuk mencetak hasil output nantinya, dan ini untuk yang terakhir ini untuk perbandingan waktu, yang dimana kita akan melihat hasil output mana yang lebih cepat dari a priori atau dari fpgrow. Nah, di sini kita akan langsung run saja. Nah, jika di run maka akan muncul dataset seperti berikut ini. Nah, ini untuk hasil outputnya. Nah, di sini saya akan mengekstrak file dataset saya. Ini untuk dataset saya menggunakan dataset of banking association rule meaning. Nah, jika sudah, nanti di sini akan muncul dataset kita. Ya, ini untuk dataset setelah one hot encoding, dan di sini aturan asosiasi dengan a priori. Nah, dan ini untuk hasil waktu komputasi a priori. Nah, lanjut. Jadi di sini setelah saya run hasil outputnya itu ternyata a priori lebih cepat dari fpgrow. Nah, untuk waktu komputasi fpgrow itu hasilnya detik ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila saya ada salah kata, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.